Selanjutnya dari Pak Gunawan Wibisono nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, hitungan bayar fidyah itu bagaimana? Afdolnya uang, sembako, atau makanan siap santap, Ustaz? Ya, taib. Membayar fidyah berdasarkan Quran itu memberikan makanan, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah bilang ta'am, ya, memberikan makanan kepada fakir miskin. Inilah yang ditegaskan oleh jumhur fuqaha bahwa memberikan fidyah itu adalah memberikan makanan. Makanan apa? Makanan pokok. Jadi bukan makanan cemilan, ya, karena kacang goreng juga makanan, tapi dia nggak masuk, bukan makanan pokok begitu. Nah, lalu bagaimana dengan uang? Untuk dengan uang, jumhur fuqaha kecuali Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah, ya, mereka mengatakan mayoritas bahwa tidak boleh fidyah dengan uang. Ya, kecuali tadi saya katakan dalam mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'iyah seperti Imam Syihabuddin Ar-Romli. Dalam fatwa Ar-Romli, ya, beliau mengatakan bolehnya menggunakan uang. Demikian juga dalam mazhab Hanafi jika memang uang itu lebih bermanfaat bagi si fakir miskin. Ya, mereka menyamakan atau menganalogikan juga sama dengan zakat fitrah begitu. Tapi mayoritas ulama mengatakan dengan makanan karena begitulah bunyi ayatnya. Lalu bagaimana jalan tengahnya? Ada jalan tengah dari Syekh Abdullah Al-Faqih, ya, hafizahullah, ketika dia menjelaskan jika seseorang menggunakan uang itu lebih mudah, dia bisa menggunakannya tapi tidak langsung memberikan kepada si fakir miskin. Dia bisa menitipkan kepada seseorang yang lalu orang itu bisa membelikan makanan, lalu makanan itulah yang dikasih ke fakir miskin. Jadi dia mungkin nyerahin dalam bentuk uang, dikasih ke seseorang yang membantunya, apalah istilahnya nanti, ya. Lalu orang itu membelikan uang itu makanan, maka makanan itu yang dikasih ke fakir miskinnya. Begitu, ini jalan tengahnya. Adapun yang namanya amil fidyah, sebenarnya nggak ada amil fidyah, adanya amil zakat. Di zaman Rasul nggak ada amil fidyah, ya, di zaman para ulama pun juga dulu nggak ada amil fidyah. Cuman di masa selanjutnya supaya kerja lebih ringkes, ya, akhirnya di Indonesia apalagi, ya, itu digabung amil zakat, ya, fidyah juga, ya, wakaf, semua digabung kalau di kita. Walaupun sekarang sudah ada peraturan wakaf dipisahkan pengurusannya, ya, dengan zakat. Baik. Kemudian untuk masalah makanannya, ya, adalah makanan pokok. Karena di Indonesia adalah beras, maka beras. Banyaknya semana, masing-masing hari yang dia tinggalkan itu adalah satu mud. Satu mud berapa? 4 sok. Berapakah itu? Kalau dikonversi ke kilogram, kurang lebih, ya, antara 0,6 sampai 0,75 kilogram. Boleh nggak dilebihin jadi 1 kilo aja biar gampang ngitung? Boleh. Bahkan itu lebih bagus karena melebihkan sodako, silakan. Ya. Terus boleh nggak dalam bentuk makanan udah jadi siap santap? Boleh, berdasarkan hadis Bukhari dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika dia bayar fidyah, cara dia adalah ngumpulin fakir miskin, makan di rumahnya, ya, sampai fakir miskin itu kenyang. Begitu pulang mereka pun dikasih tambahan roti atau daging, ya, untuk mereka dibawa pulang. Jadi seperti itu. Jadi boleh dalam bentuk makanan. Nah, makanannya 3 kali makan, tidak, sekali makan. Bukan 3 kali makan. Jangan lupa budaya 3 kali makan nggak dikenal di dunia, di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Budaya 3 kali makan kan adanya di zaman kita, ya, sekarang ini di Indonesia. Bahkan mungkin di negara lain belum tentu 3 kali makan juga begitu. Oleh karena itu yang penting 1 mud tadi, ya, dalam 1 hari itu 1 mud. Ya, mau 1 mud ini akhirnya jadinya 3 kali makan, ya, nggak ada masalah. Tapi yang jelas 1 mud itu yang paling penting. Ya, lalu kemudian kalau seandainya fakir miskin jarang, gimana? Kan kita nggak puasa 30 hari, ya, maunya kita sih dibagi rata ke 30 fakir miskin. Tapi ternyata di daerah kita fakir miskin sedikit, hanya 2-3 orang. Boleh nggak 1 orang ditumpuk itu dapat jatah beberapa hari fidyah kita? Boleh, nggak ada masalah. Ya, seperti yang ditegaskan para fuqaha, Hanafiyah, Syafi'iyah, nggak ada masalah 1 orang mendapatkan beberapa jatah dari fidyah kita. Wallahu a'lam bishawab.